Baiklah, setelah kami mereview mengenai asas hukum tata negara Indonesia, di dalam buku tersebut kami juga akan mereview mengenai sejarah dari hukum tata negara Indonesia. Berbeda dengan asas, kalau tadi asas terdapat 5 bagian asas, untuk sejarah sendiri terdapat 6 bagian sejarah, di mana saya mendapatkan bagian yang pertama, yaitu masa Regierungsreglement, di mana R atau bisa disingkat dengan RR ya. Jadi RR ini adalah sebuah peraturan umum yang dijadikan sebagai peraturan dasar yang dibuat oleh raja atau ratu Belanda bersama dengan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda, di mana politik hukum pemerintahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum dicantumkan dalam pasal 75 RR dan asas sama sebagaimana termuat dalam pasal 11 Agreement Bepalinge Wetweg for Indonesian atau disingkat dengan AB, di mana Statsbid 1847 nomor 23 yang daalnya atau artinya menyelesaikan perkara perdata hakim itu harus menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa atau bumi putra atau timur asing. Mengenai masa Induststaatsregeling. Induststaatsregeling adalah undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia hingga Belanda. Berlaku sejak 1 Januari 1926 menggantikan Regeringsreglement. IS diterapkan karena perubahan Grondwet Belanda 1922 yang menyatakan bahwa Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Meskipun IS memberikan kesan otonomi, Raja Belanda tetap memegang kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut. IS mengatur struktur pemerintahan dan masyarakat Hindia hingga Belanda, termasuk pembagian masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Meskipun IS tetap berlaku selama pendudukan Jepang, beberapa lembaga pemerintahan seperti Volksraad dan Gubernur Jenderal digantikan oleh struktur militer Jepang. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan draft konstitusi UUD 1945 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan negara yang diatur dalam UUD 1945 antara lain: pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Kedua, sistem konstitusional. Ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di MPR. Keempat, presiden sebagai penyelenggara negara posisinya di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara atau presiden tidak tak terbatas. Yang keempat, ada konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar atau KMB pada 23 Agustus 1949, Republik Indonesia Serikat didirikan sebagai negara federal dengan berbagai negara bagian. Konstitusi RIS berbeda dari Undang-Undang 1945 dengan bentuk pemerintahan federal yang mencakup berbagai negara bagian dan alat perlengkapan negara seperti presiden, senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Sementara 1950. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat ternyata mendapat banyak sekali penolakan dari negara-negara lainnya. Beberapa negara bagian bahkan secara terang-terangan menuntut untuk kembali pada bentuk negara kesatuan. Kabinet Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Darurat nomor 10 tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada komisaris pemerintah. Selanjutnya, negara Pasundan ikut mengusulkan agar tugas-tugas pemerintahannya diambil alih oleh pemerintah RIS. Kemudian pada akhirnya negara-negara bagian lainnya melakukan hal yang sama hingga pada awal bulan Mei 1950 tinggal negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur yang belum menyerahkan tugas-tugasnya. Kegelisahan negara-negara bagian terkait keinginan untuk kembali pada negara-negara kesatuan kemudian ditangkap oleh parlemen. Pada tanggal 15 Mei 1950 ditandatangani piagam persetujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia Serikat untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan. Pihak Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta setelah mendapat mandat penuh dari negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatera Timur, sedangkan
pihak Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Abdul Halim. Selanjutnya untuk menindaklanjutinya, maka dibentuk sebuah panitia yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar sementara yang nantinya disampaikan kepada Badan Pekerja KNIP Republik Indonesia (DPR) dan Senat RIS. Konstituante yang dibentuk untuk menyusun konstitusi permanen gagal menyelesaikan tugasnya dan tidak pernah mencapai quorum 2/3 selama hampir 2,5 tahun. Situasi diperburuk oleh pemberontakan seperti DITII dan PRRI atau Permesta serta konflik politik internal yang menyebabkan Wakil Presiden Mohatta mengundurkan diri. Presiden Soekarno menghadapi krisis ini mengusulkan agar kembali ke Undang-Undang 1945 tanpa amandemen dengan alasan efektivitas, simbolisme, dan kepatuhan hukum. Namun perdebatan proses di konstituante memaksa Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang 1945. Pasca reformasi 1999, Undang-Undang 1945 telah diamandemen 4 kali pada 1999, 2000, 2001, dan 2022.